keliru kalau mengatakan DITI itu pemberontak. Itu intinya, bukan pemberontak. Kan Anda yang mengaksikan kami yang berperang dengan Belanda. Kan TNI nggak ada waktu itu. Artinya gini, bukan menjelekkan TNI, tapi faktanya dan dicatat oleh seluruh dunia, TNI kan nggak ada di Jawa Barat waktu itu, yang ada DITI. Akhirnya mereka yang menuduh, maaf ya misalnya, yang mau merubah kemarin kan rejim yang lama dulu yang numpas DITI, sekarang ternyata yang berusaha mau merubah Pancasila mereka. Siapa? Danu Muhammad Hasan. Dia punya anak, Ustadz Hilmi, pendiri Partai Keadilan Pertama kan Ustadz Hilmi, ke Dewan Syuro PKS itu kan anaknya DITI, Panglima DITI. Nah waktu itu saya hasil kongres terpilih menjadi Panglima Laskar Mujahidin Indonesia ya. Nah, hanya kebetulan pada waktu itu Amir Majelis Mujahidinnya Ustadz Abu Bakar Basir. Oke. Nah gitu, Ustadz Abu Bakar Basir ini buron-buronan. Ustadz Abu Bakar Basir itu anggota DITI sebetulnya. belum cukup dan saya selalu bilang itu saya dari pertimbangan dari bawah belum sampai kuat belum. Jadi di sini ada Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini kita sedang berada di kota Tasikmalaya. Kita sedang memasuki segmen menolak lupa. Segmen ini seperti biasa, kita selalu mendatangi kisah dari narasumber yang selaku pelakunya langsung. Jadi kita selalu menjaga orisinalitas sebuah cerita. Jadi kita nggak mendapatkan cerita dari pihak kedua, ketiga, atau keempat. Kita langsung dari pelaku sejarahnya. Yang hari ini kita akan membahas apa itu yang dulu pernah kita sebut pemberontakan DITI, apakah benar mereka berontak, dan dasarnya apa, dan bagaimana orang-orangnya itu memahami arti dari DITI itu sendiri. Langsung aja gue perkenalkan dengan salah satu tokoh masyarakat di wilayah Tasik yang juga mungkin dulu bisa bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Langsung aja gue perkenalkan ya dengan Pak Kiai Haji Oni. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih kedatangannya ya. Waduh, saya makasih Pak udah disuguhin, dijamu ini Pak. Pak, jadi gini, kita ini dari Jelajah Malam, ini segmen sejarah. Jadi kita selalu mengungkap sejarah apapun itu dari pelakunya langsung, Pak. Ya, betul. Kita pernah mendatangi tokoh PKI, tokoh TNI, baik maupun siapapun itu, kita selalu mendapatkan langsung dari pelakunya agar orisinalitas dari sejarah itu sendiri tetap terjaga, Pak. Betul. Hari ini kita ingin mendengarkan cerita Bapak nih, karena kita dengar Bapak dulu di sini ibaratnya punya latar belakang sejarah dengan dinamika yang sangat wow. Iya, Pak. Nah, ini Pak, biar anak-anak muda generasi sekarang bisa tahu DITI itu apa, NII itu apa, dan bagaimana perjalanannya dari awal, Pak. Silakan, Pak. Pak Haji Oni adalah seorang pelaku sejarah yang tumbuh besar di lingkungan Islami. Nah, kalau seperti itu bagaimana nasibnya dengan orang-orang non-muslim? Yang mana menurut apa yang beliau pahami dan dengarkan langsung, bahwa DITII tidak seperti apa yang dituliskan dalam sejarah Orde Baru. Justru tujuan utamanya adalah menegakkan syariat Islam yang sangat adil bagi muslim maupun non-muslim. Dari sinilah rentetan kejadian yang mengantarkannya 18 tahun di penjara dan bertemu berbagai macam tahanan politik, mulai dari yang berhaluan komunis yaitu Subandrio, Umar Dhani, sampai dengan mahasiswa penentang Orde Baru seperti Fajrul Rahman. Beliau mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia, tapi tidak sejalan dengan Abu Bakar Basir. Kita simak perjalanan hidupnya yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya terima kasih. Saya sebetulnya bukan tokoh, manusia biasa lah ya. Cuman, walaupun bagaimana, saya diajar oleh orang tua saya berterus terang dengan kebenaran. Jadi kalau berbicara DITI, NII, sebetulnya saya bukan pelakunya dulu. Karena DITI yang dulu itu kan
proklamirnya, lahirnya, proklamasinya kan 7 Agustus 1949. Sedangkan 49 ya, 49 di Tasik nih, di Tasikmalaya, di Cisayong di atas. Waktu itu yang memproklamasikannya MS Kartosuwiryo ya. Nah, saya sendiri lahir tahun 58 kan. Cuman kenapa saya kok bisa tersangkut-sangkut masalah DITI-NII? Nah, jujur aja, karena bapak saya anggota DITI. Itu ceritanya. Jadi bapak saya dulu ya anggota di pergerakan di zaman Belanda waktu itu, termasuk Sabilillah, Hizbullah segala macam. Bahkan terakhir bapak saya termasuk komandan pahlawan Darul Islam sebelum proklamasi DITI. Pahlawan Darul Islam namanya Padi. Nah, ketika terjadi perjanjian Rempe tahun 48 dan saya belum lahir, nah waktu itu kan TNI semua kan ditarik ke Jogja ya, hijrah ya. Karena Bung Karno juga ditangkap dengan Bung Hatta kan. Nah, di sini ada beberapa pergerakan, terutama pergerakan dari Islam, Hizbullah, Sabilillah. Nah, akhirnya ya mereka inilah yang berhadapan dengan Belanda, termasuk bapak saya. Dan bekas pertempuran bapak saya di daerah Cikesa, Singaparna, Tasikmalaya itu masih ada bekas pertempurannya. Berarti bisa dibilang DITI ini dulu ikut bertempur mengusir Belanda? Bukan lagi bertempur dengan Belanda waktu itu. Jadi bukan dengan tentara, dengan TNI, bukan, dengan Belanda. Nah, ini fakta sejarah yang... Nah, ini dengan Belanda ya. Nah, tapi sejarah terus berjalan. Nah, ketika TNI kembali dari hijrah dari Jogja, ya, ini saya langsung nih dari pelakunya. Yaitu ada Pak Kadar Solihat. Waktu itu kalau tidak salah di TNI pangkatnya Letnan Kolonel Kadar Solihat. Dia punya wakil namanya Mayor Mia Ibrahim. Ya. Nah, waktu Pak Kadar kembali dari Jogja, ya, kembali hijrah, yang menjemputnya di Antaralina itu Pak Mia Ibrahim yang menjemput anak buahnya. Cuman ketika bertemu lucu. Pak Kadar masih seragam TNI yang udah lusuh, maklum kan jauh ya dari Jogja kan. Nah, Pak Kadar dengan gagahnya pakai seragam Tentara Islam Indonesia. Tidak berantem, ini hormat sama pimpinannya. Nah, tanya, Pak, bagaimana saya? Begini, ceritalah akhirnya Pak Kadar sama anak buahnya, saya silahkan anak buah, kalau yang mau neruskan ke Bandung, silahkan teruskan, saya akan bergabung dengan Mia, begitu. Nah, makanya berubahlah, makanya aneh kalau orang DI sebetulnya banyak latar belakangnya TNI sebetulnya, atau paling tidak Hizbullah, Sabilillah. Nah, bapak saya termasuk aktivis DI, TII. Nah, saya ini anaknya. Nah, ceritanya. Nah, berarti DITI ini bisa dibilang memproklamirkan diri karena saat itu ada kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan. Jadi bukan saat itu sudah ada pemerintah dan dia berontak, nggak seperti itu? Tidak, sebetulnya. Tidak, karena kosong kekuasaan. Kan tentaranya saja ditarik ke Jogja kan? Iya, Soekarno bukan ditangkap kan? Malah ada yang lucu di Sumatera muncul pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Saprudin Perwira Negara. Iya. Kan? Itu ada kan? Betul. Nah, kenapa kalau DI dibilang pemberontak kalau itu tidak? Nah, di situ sebetulnya. Oke. Kalau itu sejarah DITI yang katakanlah tahun 62 turun ya, yang saya waktu itu belum terlibat, masih kecil gitu. Ini prolognya dulu. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, tapi saya dengar langsung kan, baik dari anak-anak Kartosuwiryo, dari tokoh-tokoh DI, panglimanya seperti ada Jailani, kemudian tokoh DI Aceh Kurnia, Tahmid Basuki Rahmat, Dodo Muhammad Dada, anaknya kan. Saya cerita, dengar semua cerita itu, ya. Nah, kalau supaya ada semua cerita, jadi tujuan ini hanya proklamasi, mempertahankan wilayah Republik Indonesia dari agresi Belanda kedua. Nah, kenapa proklamasi? Karena dianggap ada kekosongan pemerintahan waktu itu. Dan jujur saja, Kartosuwiryo melihat, ini kok Bung Karno seperti begini, wajar karena dia temennya kan. Jadi udah ngerti arahnya kemana, wajar, udah paham itu, udah paham. Tapi kalau dengan cerita-cerita, kenapa Kartosuwiryo bertahan dengan tentaranya, ya katakan tentara Islam Indonesia, itu kalau menurut cerita-cerita orang lain, itu ada pesan dari Jenderal Sudirman, ini nggak boleh ikut semua, harus bertahan. Itu ada, cuman kan untuk membuktikan sejarah tersebut, orangnya sudah nggak ada kan. Makanya itu sebetulnya. Maka orang-orang DI sebetulnya tidak pernah anti tentara, tidak pernah anti polisi, enggak ada itu. Nah, munculnya doktrin itu ada ketika kita itu tadi disudutkan. Yang pada saya misalnya, saya kan tidak terlibat DI tahun 62 kan enggak, belum lahir. Nah,
Terus kenapa gini? Karena saya dengar cerita dari bapak saya juga baca kanun asasi, saya juga baca PDB. Kok begitu mulianya tujuan ini? Aslinya sangat Iya, aslinya mulia, sama. Ini untuk Islam. Loh, kok kenapa gitu? Nah, akhirnya saya tertarik ya, saya akhirnya masuk terlibat jadi anggota. Mulai di tahun Untuk berapa itu, Pak? jujur aja mau meneruskan perjuangan ini. Kenapa? Karena udah kita lihat setelah kita dewasa, Bung Karno ujungnya seperti ini. Nah, kan? Kita lihat Pak Harto juga ujungnya sebelah ini. Jadi mana nih sebetulnya sejarah itu yang benar? Ya, mana sebetulnya sejarah yang benar? Kan mulai terungkap, muncullah Haidar kan, muncullah Pandik ya, muncullah sekarang muncullah yang dari Jepang itu. Bahwa betul Kartosuwiryo bukan pemberontak, tapi dia pejuang sejati. Hanya mungkin dari segi ideologi dan cara berpikir itu yang berbeda. Kalau Kartosuwiryo ideologinya murni Islam, ingin tegak negara Islam, berlaku hukum syariat Islam, ya, bahwa kemudian kalau Bung Karno mungkin dia berjiwanya apalah nasionalis segala macam, ya sama musuh komunis kan gitu sebetulnya. Dari situ sebetulnya, dan termasuk pengaruh lingkungan di pemerintahan itu sendiri. Itu. Nah, di saat Bapak sudah tadi Bapak bilang Bapak mulai bergabung dan memang berniat ingin melanjutkan, itu posisi saat itu Kartosuwiryo sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya? Tidak ada. Oh, berarti... Saya tinggal penerusnya. Yang ada pengikut-pengikutnya, sebenarnya para panglimanya masih ada semua. Oh, dan gitu? saya pernah bergabung, pernah ketemu, pernah bareng. Dan saya termasuk pengawal pribadi waktu itu kan imam negara Islamnya Adah Jailani ya sedang udah meninggal. Saya termasuk pengawalnya, jujur aja. Itu gerakannya itu Dakwah. Dakwah. Hanya dakwah, nggak ada. Dakwah paling bawa Quran dakwah. Begini, dakwah nggak ada sebetulnya. Bahkan saya dengar dari Pak Tahmid ya, Pak Tahmid Kartosuwiryo. Pak, kenapa ini tahun 77 kok kita dibilang komji segala macam? Justru ini aneh katanya. Kita diundang ya waktu itu ya oleh militer lah katanya, oleh Kodam Siliwangi diundang, termasuk ada dari pusat katanya diundang kita. Nah, waktu itu ada yang mengatakan bahwa ini ada gerakan bersenjata katanya. Ya, satu-satunya yang bisa menghadapi harus orang-orang DITI. Kata Pak Tahmid ini di Hawate, tahu berkembang akhirnya kok malah kita yang dituduh mau berontak bikin komando jihad. Dituduh kita mau padahal kita itu hanya dakwah. Hanya dakwah nyeluruskan orang. Ya dakwah ngajak baik segala macam. Ya dakwah hanya sebetulnya. Tapi waktu itu kalau berkembang panjang ya, bagaimana kasusnya. Bahkan waktu itu kan di antara Panglima DTI malah nyusu bareng dengan Pak Ali Murtopo kan. Siapa? Danu Muhammad Hasan. Dia punya anak, Ustadz Hilmi, pendiri Partai Keadilan Pertama kan Ustadz Hilmi, ke Dewan Syuro PKS itu kan anaknya DTI, Panglima DTI. Oh gitu. Ya iya, makanya sejarahnya tuh begitu. Kan waktu itu Pak Danu, Haji Danu Muhammad Hasan, Panglima DTI, saya 5 tahun di penjara dengan dia. Saya cerita dia semua. Jadi gimana cerita? Ya iya, ini ada gerakan bersenjata katanya. Nah, hanya satu yang bisa menghadapi ya orang DITI. Waktu itu kumpulah orang-orang DI itu di Hotel Priangan di Bandung. Tahu-tahu dapat informasi, Pak, Bapak ini sebetulnya ditangkap. Bisa dibilang ini skenario intelijen untuk mengumpulkan dan dipukul. Iya itu. Oke. Nah, itu Pak Tahmid itu waktu itu. Perintah Muhammad Dada cerita, Pak Danu pelaku langsung. Pak Danu kan pasalnya nggak jelas dihukum. Pak Dada dihukum 15 tahun nggak jelas pasalnya. Pak Danu dihukum belasan tahun nggak jelas. Padahal Pak Danu keliling kemana-mana itu dengan Ali Murtopo dan Pitu Soeharto. Mari ditangkap. Akhirnya kalau ditangkap para pemimpinnya, ya otomatis kita kan namanya juga, ya namanya mobil kan, ujungnya kan bagaimana kepalanya. Benar. Ya kena lah. Kalau saya kan nggak ada sebetulnya. Nah, Bapak proses ditangkapnya ini di mana dan bagaimana, Pak? Akhirnya gimana? Nah gini, kalau dulu kan masih muda ya. Umur berapa tuh, Pak? Ya, waktu itu umur 22 tahun ya. Oh, masih gagah-gagah. Iya, ya namanya jadi pengawal sekarang kayak Satgas lah, apalah. Ya, kalau jadi pengawal itu kan pinginnya gagah melindungi segala macam. Ya, karena kita gaul, saya memang bersenjata waktu itu ngawal pimpinan tujuannya, takut ada yang ganggu segala macam ya. Masih muda, Satgas lah kira-kira sekarang ya, karena bakal pistol. Ya akhirnya banyak orang tokoh-tokoh dari ditangkap, segala macam ditangkap ya. Ditangkap.
Nah, saya waktu itu hampir berapa tahun, 6 tahun baru ketangkap ya. Tahun berapa Pak Bapak ditangkap? Saya ditangkap tuh tahun 82. 82. Bulan November, sebelum di catatan buku kecil saya itu ada tuh. Tahun 82 saya. Bagus ditangkap, saya di Bekasi. Karena dari sini kabur. Sempat saya kontak senjata ini kan disergap ya. Saya melawan karena saya bawa senjata waktu itu kan gagah-gagah anak muda kan. Kalau untuk berontak masa bawa pisau 1 kan, logikanya gitulah. Sempat kontak tembak-tembakan? Oh iya, sempat tembak-tembakan. Waktu itu udah ada aparat juga, saya dengan kawan saya udah mati, akhirnya saya tertangkap. Aktif waktu, memang aktif kita. Dan kerjanya cuma dakwah. Oke. Di antara dakwahnya jujur. Keliru kalau mengatakan DITI itu pemberontak, itu intinya. Bukan pemberontak. Kan Anda yang menyaksikan kami yang berperang dengan Belanda. Kan TNI nggak ada waktu itu. Artinya gini, bukan menjelekan TNI, tapi faktanya dan dicatat oleh seluruh dunia, TNI kan nggak ada di Jawa Barat waktu itu, yang ada DITI. Begitu sebetulnya. Dan DITI dibilang kan ini ingin merubah Pancasila, Pak. Iya, selalu tuduhannya itu. Nah. Makanya itulah selalu dibenturkan, ya. Dituduhkan benturkanlah Pancasila segala macam. Padahal DITI itu dengan teks proklamasinya itu apa? Ingin berlaku syariat Islam. Nah, kalau seperti itu bagaimana nasibnya dengan orang-orang non-Muslim? Kalau orang non sebetulnya gini ya, kita kan diajarkan. Saya juga dialog. Gimana supaya kalau negara Islam sampai terjadi hukum Islam? Oh, kita sesuai dengan sunnah Rasulullah. Contoh misalnya, ketika Rasulullah menguasai Madinah, apakah Yahudi itu dibunuh semua? Kan enggak. Nasrani ganggu? Enggak. Kalau mau masuk agama Islam silahkan. Enggak juga nggak apa-apa. Kecuali yang bikin masalah. Contoh misalnya Yahudi. Kenapa Yahudi diusir? Karena bikin masalah, hianat kan. Nah, bahkan Islam menggambarkan seperti gini misalnya. Sayyidina Ali itu mau sholat ke masjid ya. Di jalan ada kakek-kakek. Rasulullah sedang sholat. Terhalang lambat sampai Rasul itu dibisiki oleh malaikat dalam satu keterangan, tahan karena Ali ikut. Nah, ternyata si kakek-kakek ini bukan orang Islam, tokoh Yahudi. Kan belum ada apa-apa. Tapi Yahudi yang apa tuh yang memang bikin masalah atau di medan perang. Nah itu sebenarnya agama malah harus dilindungi. Contohnya misalnya gini. Ini ajaran melekat pada saya. Saya kan dituduh radikal segala macam. Saya nggak kapan saya mau orang. Kalau waktu itu kontak dengan aparat, karena saling tembak-menembak kan anak muda lah, kayak tawuran sekarang lah gitunya. Kapan saya mau? Nggak pernah saya misalnya Cina non Muslim nggak pernah. Segala nggak pernah. Kenapa? Kan diajarkan itu justru harus dilindungi. Pak Haji Oni memulai kehidupan di penjara selama 18 tahun. Di sana beliau bertemu dengan tahanan politik yang berbeda latar belakang dan ideologi yang pada akhirnya menambah wawasan tentang berbagai macam pihak yang dianggap musuh negara atau setidaknya membahayakan rezim yang berkuasa. Beliau dari golongan kanan justru bisa bersahabat dengan Tapol PKI yang sangat bertentangan secara garis ideologi, tapi tetap ada batasan mendasar yang tidak dapat disatukan. Lepas dari penjara, Haji Oni ingin melanjutkan dakwahnya secara terbuka dengan mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia yang mana ada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang ternyata berbeda pemahaman tentang cara implementasinya. Kita ikuti kisahnya. Saya di tahanan militer ya. Pertama di Inrehab Nirbaya. Inrehab Nirbaya itu sebelahnya Taman Mini. Sebelah Taman Mini. Yang membangun Inrehab Nirbaya itu siapa coba? Siapa tokoh Pak itu tuh? Siapa? Waperdam tuh waktu itu. Subandrio. Yang membangun itu dia. Yang membangun Inrehab itu menurut Jenderal Umar Dhani nih, yang membangun itu Inrehab itu apa? Itu mungkin tadi perkiraan karena dia kalau misalnya kudeta gagal mungkin perwira itu akan ditakar. Karena itu tahanan paling mewah itu. Mewah itu, satu-satu rumah itu. Saya di Blok Nusa waktu itu. Nah, di situ tahan kita. Pertama saya di Gang Buntu ya, di bawah waktu itu belum bin waktu itu, Bakin. Di Jalan Buntu waktu itu saya ditaruh. Nggak di mana letaknya, pokoknya Jalan Buntu. Pindah ke Inrehab Nirbaya, kemudian mengikuti sidang, jadi saksi, ke Solo kemana. Kemudian saya dipindahkan ke Inrehab Ponco Cimahi, tahanan militer nih.
Nah, terus sudah itu baru saya dibuang ke Banci Lama. Setelah diponis dibuang ke Sukamiskin. Kemudian juga dibuang ke LP Cirebon itu 5 tahun ya. Divonis berapa Bapak? Waktu Divonis berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Dengan usia 23 tahun. 23 tahun. Matilah. Nah, terus saya pindah ke Sukamiskin. Nah, di dalam tuh banyak ketemu dengan AM Patwa almarhum, yang kasus Tanjung Priuk ketemu saya kan. Ternyata dia pulang dari Ribu jadi anggota DPR. Ternyata waktu dia Pak Beni Murdani meninggal, justru Pak Beni pesannya ingin yang doa AM Patwa, dia yang nangkap. Ya itu faktanya gitu aja lah. Iya. Terus Bung Karno meninggal, yang minta didoakan Buya Hamka. Itu faktanya seperti itulah. Artinya mereka tahu mana yang benar ya? Tahu sebetulnya. Akhirnya mengakui. Itu kan Pak Beni tuh. Ketemu AM Patwa, terus anggota, ketemu tokoh-tokoh PKI. Kalau di Nirbaya saya ketemu Dr. Subandrio ketemu. Kemudian Jenderal Umar Dhani ya, itu saya ketemu. Itu sahabat karib, teman saya cari belalang itu karena saya punya burung waktu itu. Oh, pasti dalam penjara nyari belalang apa? Belalang, punya burung. Jadi itu Jenderal Umar Dhani, almarhum Pak Sawito, yang Ratu Adil itu Pak Sunardi, di Ketua Advokasi Jakarta itu teman cari belalang mas saya itu. Nah, pindah saya ke tahanan militer Ponco Cimahi, itu bekas Dr. Subandrio, saya di situ taruh. Ketemu Kolonel Latif juga dong? Kolonel Latif beda tahanannya, cuman setelah di luar saya ketemu. Nah, saya pindah ke mana-mana, di Sukamiskin, baru saya ketemu dengan rombongan Jumhur, Hidayat, Arnold Purba, Pak Amar Shah, Pak Jur Rahman yang jadi jubir Jokowi. Ketemu lah kita ya. Kalau Dokter Sangganda enggak, dia di Bogor. Sama Bang Ucok kali ya? Ucok ya. Arnold Purba itu Ucok. Iya. Jadi saya bikin negara Medan Merdeka aja, Cok. Itu Bapak ketemu rombongan mereka? Ketemu, termasuk tokoh PKI, Pak Darso, tokoh PKI Jawa Barat tuh ya. Yang perpanjangan penahannya itu 16 tahun, ponisnya 10 tahun, jadi 26 tahun. Pak Darso itu. Nah, ketemulah kita di situ. Nah, ya, beliau di ini ketemulah, kita bersahabat. Baik-baik aja itu? Nggak ada baik, maaf aja, silahkan dicek. Itu ya, rombongan Pak Jur Rahman itu kalau nggak ada kami, mungkin udah dilibas Nabi, kami yang melindunginya. Silahkan aja tanya sama Pak Amar, yang masih tanya sama Bu. Termasuk Pak Jur gitu, kalau dia jujur. Waktu mau dilibas Nabi, kita yang melindunginya. Karena kita udah lebih dulu ya, dan kita kan dianggap gerakannya radikal keras gitu. Iya. Jadi si Napi juga segan bener. Nah, di dalam kita nggak bikin masalah. Saya keamanan loh, saya paling dipercaya. Sukamiskin itu saya dipercaya, keamanan segala bagaimana saya. Nah, di situ kita dakwah, termasuk disitulah saya bisa ketemu Anton Medan, tokoh-tokoh preman, sampai Anton Medan masuk Islam itu maaf saja, hidayah dari Allah, tapi itu dari saya nasihatnya. Begitu, makanya kayaknya kesini curiga, katanya napi ini jangan dicambungkan napi teroris, memang bisa terpengaruh. Kenapa? Kita nih baik. Kita ini kan pengen ngasih nasihat tuh. Iya. Jadi yang dibayangkan tuh tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Contoh misalnya, maaf ya, kenapa napi-napi di dalam tuh segan sama kita? Kita pakai konsep Islam. Mereka ini orang nggak ngerti apa-apa sebetulnya. Ya merampok apa segala macam karena memang keadaan, tidak tahu benar yang salah. Yeah. Nah, itu ketika di dalam. Kalau kita kan masih banyak yang besuk, yang datang biasanya mereka mau pulang, bingung kemana pulang. Nah, saya kasih baju, saya kasih ongkos. Kamu kalau susah, temui aja teman saya di sana. Gitu, dinasehati segala macam. Waktu itu zaman Petrus kita balik, cocok ke zaman sih yang alat negara dengan saya. Kami kan belum pernah membunuh Anda. Wah, itu akhirnya mereka terpengaruh. Nah, kita ajarkan yang bisa, yang diajarin sholat, segala macam, Islam yang baik. Tapi di dalam juga, saya bilang ada ya, si Arman namanya, mungkin sudah meninggal. Lu bro, kalau jadi Kristen, kerasan yang bener lu, jangan mencele-mencele kayak gini, nanti malaikat bingung ngadapin lu, kira-kira gitu lah. Jadi, rasanya beragama yang bener aja, gitu. Kita nggak ada. Nah, itu di dalam kita masih dakwah menjelaskan. Masih tetap dakwah. Iya, salah. Nah, termasuk banyak akhirnya yang terpengaruh dengan pemahaman kita, dengan kelakuan terutama. Kita kan, iya, kita menolong. Contoh misalnya, dia menghubungi keluarga. Di dalam kan susah. Yeah. Nah,
Kalau kita dengan pegawai akrab, dipercaya. Saya dulu itu banyak penghargaan dari Menteri Kehakiman. Saya dapat penghargaan karena napi terbaik ya. Jadi kita mimpin, kita arahkan, begini kamu hidup, arahkan terus. Nah, napi-napi yang kalah beras saya koordinir semua. Kamu dagang di sini, karena per petola orang 2 juta, terus kasih modal. Saya dengan pegawai jangan ganggu mereka. Urus salahkan mas saya. Jadi nurut semuanya, karena kita kasih kehidupan mereka. Di situ nurutnya, ya. Jadi nurut makanya, kita nggak keras, nasihati. Sebetulnya MP gagal membina itu nggak bisa kalau mau jujur mah ya. Kalau kita kan setiap saat di dalam, contoh misalnya, kalau kita jarang makan nasi bui, jujur aja, saya beli masak sendiri. Jatah-jatah nasi bui itu saya kasih mereka. Mereka tuh banyak yang tidak dilihat oleh keluarganya. Kita yang ngasih makan. Kalau pakaian tuh pakaian bui kan pakaian monyet ya, itu ya. Nah kita kasih pakaian yang layak sama mereka itu ya. Kita luruskan cara berpikirnya. Maka waktu saya masih kerja luar, 2 tahun saya kerja luar di Sukamiskin. Karena saya waktu itu asimilasi, saya waktu itu bebas bersyarat setelah 11 tahun. Itu wajib lapor 5 tahun, dengan keburu Pak Hartonya jatuh. Jadi waktu saya lapor lagi ditolak sama ini kejaksaan, nggak ada musim lapor-lapor kan udah bubar. Gitu. Itu yang nerima. Saya masih ingat, dia pernah terakhir di Kejaksaan Agung, X Suhartono itu namanya. Orang Kristen tuh. Dia baik. Dia kalau ngasih lapor untuk 6 bulan sama saya. Sudah ketemu aja di mana, sudah selesailah katanya. Nggak ada urusan. Formalitas. Jadi kita begitu, kita perlakukan seperti itu. Nah, terus jadi dakwah kita di dalam masih nasihat. Dan dipercaya oleh pegawai lembaga pasar, kita dipercaya masalah-masalah itu. Dan untuk hubungan dengan yang berseberangan ideologis, misalnya maaf seperti orang-orang kiri ini gimana? Ini satu contoh ya. Dan bisa ditanya sama hidup. Pak Darso, itu masih muda, itu ketua CC PKI Jawa Barat lah ya. Tahan. Kamarnya sebelah saya. Tahun 90 saja, itu nggak boleh nyetir radio, nggak boleh baca koran segala, nggak boleh lah pokoknya. Nah kalau kami bebas. Nah, saya yang suka ngasih koran. Sampai saya ingat beli radio kecil, mereknya Ten, 12 ban. Itu kalau malam saya kasih sama Pak Darso. Padahal itu tokonya PKI. Saya kasih biar dia tahu dunia gitu. Terus, nah makanya dia kalau dibesuk ada keluarganya datang, dia nggak mau makan kalau saya belum makan. Bingung. Kenapa? Nggak pernah kita sini sama apa-apa, kenapa kalau kita juga ada besuk dia diduluin, kenapa? Saya lihat nih orang tua gitu. Persoalan ideologi, kalau nasihat saya juga pernah nyapa, Bapak ini keliru kali, ngobrol kan biasa, udah atau apa, sama aja kamu juga keliru, bukti ya, kita masuk bui bareng ketawa. Gitu. Terus, kita mau maju murses, Pro, ya, situ mungkin percaya, gue dituduh adik Pancasila ya. Lu pembela Pancasila, kok masuk bui juga? Itu logika ya. Ya artinya kan Jumhur, kan ideologi saya telah yang dituduh mau merusak Pancasila, ideologi segala macam. Pak Jumhur kan enggak dengan Amar CS kan? Nah, lu kok masuk bui kenapa? Jadi bedanya kalau gua diponis 18 tahun, dituduh anti Pancasila, merorong ideologi negara, berdasarkan PNP tahun 1963 kan, merorong wibawa perusahaan kerutan yang sah ya, secara institusional. Loh kalau Anda dihukum membela Pancasila, dihukum oleh Pancasila, itu bedanya. Sama AM Fatwa. AM Fatwa, kebayang nggak AM Fatwa kan? Saya bilang, Pak Fatwa kan 18 tahun. Apa kan Dek? Bapak ini pembela Pancasila kan? Iya, mungkin Bapak juga percaya kalau saya dituduh hari Pancasila kan di persidangan. Iya. Dan sekarang Bapak 18 tahun itu oleh siapa? Oleh Pancasila. Kalau saya wajar karena dituduh, kalau Bapak kan nggak wajar. Iya, brengsek. Iya, brengsek. itu faktanya kan? Kan lucu, makanya saya bilang sama Jumhur Amal, ini lucu saya bilang. You membela Pancasila dihukum oleh Pancasila, gua yang dituju wajar. Makanya beda. Kalau kalian bisa dendam, kalau saya nggak dendam karena kalian tidak merasa. Oh gitu ya, ya itu bedanya. Kami nggak ada dendam, kan nggak ada, sudah biarin aja. Cuman karena kita lemah, posisi kalah, ya sudahlah. Nanti juga atau dunia berputar. Waktu itu saya alasan sederhana aja. Alasan saya gini, tidak ada satu pemimpin pun di dunia yang tidak berakhir. Ya,
mulai dari mana? Dari Namrud, berakhir. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Firaun, berakhir semua. Islam yang katanya benar, hebat, berakhir. Kan kadang-kadang secara akal nggak masuk akal kok. Contoh misalnya di Spanyol, Andalusia. Masa 600 tahun hilang, kenapa kok bisa hilang? Oh, kenapa? Pertanyaannya balik. Kenapa Islam bisa berjaya di situ? Dan kenapa hilang? Itulah keadilan Tuhan untuk dunia. Selesai. Nah, sama ini juga kan. Udahlah, kita terima aja. Maka waktu itu aneh, mulai Pak Jumur, Pak Ahmad, tokoh-tokoh PKI itu masuk Subandio. Subandio itu pernah marah. Kalau saya berkuasa, saya libas kalian semua. Kenapa, Pak? Kalian ini kok dihukum nggak ada masalah, nggak ada beban gitu. Padahal kawan-kawan Pembandio, berapa yang di dalam itu banyak. Wah, banyak. Cuma susah menceritakan. Ada satu kolonel, saya nggak mau ceritakan. Dan istri kolonel itu, ya itulah istrinya tercantik, dia paling muda, itu yang ditikah oleh Pak Bandio. Itu meninggalnya di pemeriksaan. Kenapa? Banyak yang stres. Tapi kenapa kalian enggak? Ya saya bilang, Pak, ya maaf aja Pak. Bapak Tuhannya dengan saya kan beda. Saya mau ditolong Tuhan. Nah, saya keluar. Jadi kita kan ngomongnya ceplos-ceplos. Nah, kita biasa aja. Ternyata itu tadi, tidak ada dendam. Karena kita punya keinginan, kita sedang dakwah, sedang melakukan kebaikan, awal atau akhir pasti akan terbuka gitu. Itu aja keyakinannya. Ya maaf aja ya, karena kalau dalam bahasa Quran tuh fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Jadi bersama keujian itu pasti ada kemudahan gitu. Nah, sedang diuji aja lah ya. Jangankan kita, para nabi aja diujinya berat kan. Nah, ujian seseorang itu tergantung keimanannya. Ya diuji. Sabar aja. Semua terbuka ternyata. Nah, contoh saya misalnya dihukum sekian belas tahun ya. Pulang saya masih segar. Yang Indonesia udah pada meninggal. Udah pada meninggal ya, pada meninggal. Kita masih segar. Isinya masih bisa meneruskan perjuangan walaupun beda versi, gayanya beda, bikin majelis mujahidin kan. Ya pulang saya kan bikin majelis mujahidin ya. Terus? Saya bilang kalau kita aktif lagi di DI secara tersembunyi berat karena kita ini mantan narapidana, ketahuan kemana aja. Waktu itu Irfan bebas dari penjara, Irfan Jogja itu bebas dari penjara, Subari. Saya bilang kita bikin ormas apa ini? Nah, saya nggak ada Pak Tahmid, Pak, bagaimana kalau kita bikin kongres Jamaah Darul Islam Indonesia? Oh, pesantren dulu. Pak, bagaimana kalau dulu Imam Kartosu bikin pesantren Supah, cikal bakal menjadi Hizbullah Sabilillah dan berubah menjadi tentara Islam Indonesia menghadapi Belanda, bagaimana kalau kita membangun pesantren saja bekas Kartosuwiryo? Ini jujur, saya sama Pak Tahmid nggak gitu. Waduh, jangan nanti jadi fitnah. Ya sudah. Bagaimana Pak kalau kita ini aja lah, terang-terangan aja lah. Kita apa, saya bilang, udah dihukum gak karuan gini. Bagaimana kayak orang lah. Ya, orang PKI juga berani, kita juga sama. Ini kan sama satu turunan, saya bilang. Iya juga ya. Ya Pak Imam kan temannya Muso temannya Soekarno, tambahnya. Kenapa mereka berani, kita enggak? Soekarno kenapa enggak? Pengikutnya berani, kenapa enggak kita? Maksudnya bagaimana kalau kita bikin kongres Jamaah Darul Islam Indonesia? Wah, katanya, ya sudah, kalau enggak. Akhirnya kita merancang, bikinlah kongres Majelis Mujahidin. Kenapa? Karena kita ingin bicara lantang di muka umum. Sampai kalau bicara nanti gaya DITI misalnya, apalagi sembunyi-sembunyi, ini dituduh mau berontak lagi, mah bikin. Kalau kongres kan diumumkan. Iya. Makanya bikinlah kita. Jadi saya termasuk penggagas di Mujahidin tuh. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 2000. Tahun 2000. Agustus. Nah, bukunya ada itu, bukunya itu. Saya di bukunya saya termasuk perintis, udah ditulis sejarah. Saat kita tidak ingin nanti ada yang menulis sejarah Mujahidin, kitanya udah mati. Jadi masih udah ada bukunya, nanti bisa dikasih. Nah, bikinlah kita kongres, diundang ulama seluruh Indonesia kemana-mana di Jogja tanggal 7, 5, 7, 8 Agustus. Nah, waktu itu saya hasil kongres terpilih menjadi Panglima Laskar Mujahidin Indonesia ya. Nah, hanya kebetulan pada waktu itu Amir Majelis Mujahidinnya Ustadz Abu Bakar Basir. Nah gitu, Ustadz Abu Bakar Basir ini buron-buronan. Ustadz Abu Bakar Basir itu anggota DITI sebetulnya. Zaman Pak Harto ketangkep,
Terus disidang, terus sidang apa? Kabur dengan Abdullah Sungkar ke Malaysia. Oh, Iya, itu. iya. Oke. Terjadi waktu itu perang Rusia Afghanistan. Banyak dari Indonesia yang berangkat ke sana, ke Afghanistan. Nah, Ustaz Abu itu terlibat itu. Nah, ketika Pak Harto jatuh, Orde Baru, kan pada pulang. Nah, saya waktu itu masih wajib lapor 5 tahun. Ya, nah, kita demo di depan Menteri Pertahanan Keamanan waktu Jenderal Faisal Tanjung. Saya demo waktu itu. Aliansinya apa waktu itu? Komite Solidaritas Narapidana Politik Islam. Kita demo waktu itu. Jadi itu kalau pakai senjata laras panjang itu karena biasa kan kita mantan napi. Tuntutannya minta agar seluruh tahanan politik tidak terkecuali komunis atau apa bebaskan dari penjara. Dan itu dikabulkan. Dikabulkan, dibebaskan kan ya. Nah, Basir ini pada pulang. Nah, pada waktu kongres kita milih siapa pemimpin, yang namanya organisasi kan sohor ya. Kita milihlah Abu Bakar Basir. Begitu. Saya panglima laskarnya. Nah, Abu Bakar Basir kan dulunya orang NI, dia bikin Jamaah Islamiyah. Ya. Dia punya pengikut, banyak pengikutnya yang latihan di Afghanistan. Ketika masuk Mujahidin, namanya organisasi, memang paham banyak yang tidak sama. Satu contoh misalnya. Ketika waktu itu gencar-gencarnya dengan Amerika segala macam, saya dengan Ustadz Mustaqim masih hidup di Solo. Saya bilang, saya sebagai Panglima Laskar Mujahidin, siap membangun kekuatan Laskar Mujahidin dalam rangka prosesnya tegak syariat Islam di masyarakat dan di lembaga negara, dengan terbuka kita, nggak mau sumput-sumput. Kita bikin draft, kirimkan ke EPR, kirimkan ke Presiden, dikirim itu semuanya terbuka, ya? Terbuka ya. Tapi saya dengan menghindari anarki dan kekerasan. Itu saya tulisnya waktu itu, cuman tidak dibukukan, saya tulis tangan. Jadi saya siap membangun kekuatan Laskar Mujahidin dalam rangka mengawal proses tegaknya syariat Islam di Indonesia secara kapal, baik keluarga, masyarakat, dan di lembaga negara, gitu ya, tanpa kekerasan. Nah, di situ mulai beda paham. Ya, beda paham. Maka ketika terjadi terorisme segala macam, saya bilang, saya Panglima Mujahidin belum pernah mengeluarkan instruksi seperti itu. Bahkan bertentangan, kita nggak setuju, karena kita mau dengan dakwah. Begitu, dengan mengungkap sejarah. Kalau Abu Bakar Basir dengan cara lain. Karena udah ada pengikut-pengikutnya yang ke Afghanistan, yang ke mana ada. Nah, dan itu saya menentang. Mungkin termasuk saya nggak ditangkap itu, karena mungkin dari beberapa orang yang ditangkap, saya termasuk yang menentang gerakan itu. Saya nggak setuju. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan cara kita setuju dengan dakwah, kita setuju dengan membuka sejarah. Dan waktu itu saya terang-terangan, saya anak DITI. Dan DITI bukan perusak, itu pejuang. Bukti perjuangan saja, perjuangannya itu melawan Belanda saya. Jadi kita bukan merusak negara. Kalau dengan cara ini kita nggak setuju gitu. Begitu ceritanya. Terus akhirnya friksi ini gimana nih setelah beda jalan dengan Ustadz Abu Bakar Basir, akhirnya mereka dengan jalannya sendiri, bahkan dengan jalan Abu Bakar Basir berapa kali ditangkap ya? Ditangkap. Itu kita demo. Demo terakhir di Salemba itu saya korlapnya itu. Waktu subuh dari jam 5, dan itu ada kan, silakan dibuka di Google lah peristiwa di Salemba. Ustadz Abu secara hukum dibebaskan, penangkap. Itu saya korlapnya tuh. Nah, kalau saya bilang, kita datang ke sini hanya bawa orang jamaah 2.000 dan tidak membawa apa-apa. Kita hanya mau menjemput Amir Mujahidin yang bebas demi hukum. Kita minta dibebaskan, dan jaminannya kita kalau dia kabur gitu. Nah, ke sini berkembang, banyak ketidakcocokan. Akhirnya Ustadz Abu Bakar Basir mundur dari Majelis Mujahidin. Oh gitu. Begitu. Nah, Ustadz Abu itu kalau ke Tasik kemana tidurnya di sini. Makanya saya bilang sama ente, Pak, kalau ditelepon dari Polda, dari Mabesnya apa, ada Ustadz Abu lagi mandi di kamar saya. Sampai Ustadz Abu ditahan, ya waktu itu. Sampai saya wawancara Ustadz Abu Bakar Basir di Cipinang, waktu itu saya datang. Waktu itu saya Densus zaman siapa ya? Saya minta dikawal oleh Densus 88 itu masuk ke sini. Saya buat rekaman. Saya tanya Ustadz Abu, Ustadz bagaimana dengan kasus-kasus terorisme ini sebetulnya? Kata Ustadz begini, sebetulnya saya juga tidak setuju.
Oh gitu. Nah, terus gimana ini? Ini kan hasil keputusan ulama di Kandahar. Waktu tempoh hari agresi Amerika lah. Kan. Ya terus kenapa dia bilang, kita nggak bisa nyegahnya. Ya tapi kan dia tadinya kan bareng ya. Nah posisi kita, ini Amir Mujahidin. Kan bisa ya panglima. Tapi tetap, saya nggak setuju gitu kayak itu. Akhirnya saya wawancara sama Ustadz, jadi Ustadz nggak setuju. Enggak katanya. Oh ya sudah kalau gitu. Sampai akhirnya Salemba keluar mungkin entah bagaimana akhirnya beda pemahaman dan kita juga rawan kalau gini kita menggerakannya dakwah. Laskar ini kan sifatnya kayak satgas lah. Masa ada organisasi nggak ada satgasnya. Tapi kalau di Mujahidin kan biar keren makanya Laskar Mujahidin kan. Cuman apa ya? Nah akhirnya Ustaz Abu keluar, nah Mujahidin kan terus ada. Nggak pernah berhenti kan Mujahidinnya terus. Akhirnya digantilah Amir Mujahidinnya oleh Ustaz Muhammad Tholib. Nah, Ustaz Muhammad Tholib ini, dia ini ulama, dia ini intelek. Dia termasuk konseptor waktu Menteri Agama di zaman Jenderal Alamsyah Hatu Perwira itu konseptornya Ustaz Muhammad Tholib. Nah, Ustaz Tholib ini orangnya intelek, bukan orang gerakan lah istilahnya ya. Bukan kayak Abu Bakar Basir lah, dia pemikirnya itu. Nah, sekarang dari mulai situ dipimpin oleh Ustaz Muhammad Tholib. Tapi kan kesan radikal terorisnya karena anak Ustaz Abu banyak yang terlibat kasus bom Bali segala macam, ya kita ke bawah. Kenapa? Karena tadinya satu bis. Bener. Satu ya, perahu. Satu komando, satu bis namanya. Orang naik bis ya. Maaf, yang kentut siapa, yang mutah siapa, baunya kan semua. Jadi kenal. Jadi kadang-kadang capek di situ. Nah, cuman setelah sini kita jelaskan, saya bilang ya sudah nggak ada hubungan lagi. Kalau beliau mah udah ke sana sampai di penjara, tapi ketika dia penjara saya lihat, ketika bebas di penjara juga saya temui ya akhlak aja karena saya mantan napi juga. Kita merasakan lah gitu, kita datang, kita apa. Nggak bisa, Namjad Mujahidin terus jalan sampai sekarang kan. Nah gitu. Markasnya ada, setiap ada acara kan resmi, termasuk Kongres Mujahidin. Kalau kemarin ke-6 di Jogja, kalau ke-5 kan di Tasik dulu 2018 yang diancam mau dibubarin waktu itu. Karena setelah ada Ijtima Ulama 2018 mendukung Prabowo berhadapan dengan Jokowi, kita bikin Muzakarah 1000 ulama dan Kongres Mujahidin ke-5 Tasik. Nah, kita diduga keras dan memang iya mendukung Prabowo sebetulnya. Dan memang cuman karena kita ini petualang, ketimbang dibubarin ngelak. Kita kasih. Jadi rekomendasi Kongres Mujahidin dan Muzakarah 1000 ulama ini hadir semua se-Indonesia nih, ulama-ulama dari Aceh. Maka kita belokkan itu yang kita rekomendasi Anies Baswedan. Ya, kenapa? Walaupun direkomendasi juga nggak bakal keburu daftar. Nah, akhirnya nggak dibubarkan tuh acara kongresnya. Begitu ceritanya. Jadi kita dukung Prabowo berhadapan dengan Pak Owi-nya. Nah, itu ya Pak Owi ya. Itu memang lucu sebetulnya ya, membebaskan itu pengalaman di Mujahidin seperti itu. Tapi kesas ini radikasi, maka saya pernah dalam satu terbuka ya, ada Bahtiar Nasir kan. Saya diberi kesempatan berbicara. Saya bilang nih, Ustadz Bahtiar Nasir kayaknya nggak ada tampang teroris. Nah, jangan ada tampang teroris ini nih, kawan-kawan ini. Kalau Majelis Mujahidin saya bilang, di sini ada aparat semua hadir. Saya mau bertanya, saya Panglima Laskar Mujahidin pertama sih Kongres. Ada enggak? Jangankan gedung, belum ada kandang ayam yang gua bom kan gitu. Mana buktinya? Yang jelas ada sampai Panglima Laskar Mujahidin. Kandang sapi itu diperbaiki oleh Panglima Laskar ada. Itu ya kandang sapi saya. Kandang ayam belum pernah ada kandang ayam yang diledakkan oleh anggota Laskar Mujahidin. Jadi tuduhan itu bohong sebenarnya. Kapan, di mana, mana buktinya? Persoalan ada. Oleh itu kan namanya juga kena. Baik. Kan belum tentu anggota. Atau katakanlah anggota, tapi dia indisipliner kan dalam program Mujahidin tidak ada program seperti itu. Ya maaf aja misalnya. Apakah kalau ada polisi nyolong alamat polisinya itu aparatnya sudah dibubarin? Kan nggak bisa, itu kan oknum. Benar. Nah, kenapa ketika ke kami dituduhkan secara kolektif, kenapa kalau nggak ada oknum? Ini nggak adil namanya. Betul. Langsung disamaratakan. Iya.
Nah ini Gimana pandangan ya? Bapak nih, misalnya ada kejadian kayak bom Marriott dan segala macam, dan mungkin orang itu entah mungkin pemahaman yang salah ya, dia ingin kasarnya apa ya, bahasa dia ingin membela Islam tapi dengan cara meledakkan diri, dan akhirnya korbannya ini pun kan bukan orang-orang nggak berdosa juga, dan justru orang-orang Muslim juga. Pandangan Bapak gimana tentang ini? Begini sebetulnya, kita pernah diskusi dengan Ustadz Abu semua. Saya bilang, apakah ini dibenarkan dengan secara syariat Islam? Saya bilang tidak begini. Tetap haram hukumnya. Semua bom Bunuh itu haram hukumnya, nggak ada ajaran dari Rasul. Betul. Terus mengorbankan orang yang tidak jelas. Makanya saya bilang, boleh kita siapa saja itu pun kalau di medan perang. Ini kan tidak perang. Ya kalau perang politik beda lah ucapan dengan ucapan. Iya. Tidak perang konvensional menggunakan senjata kan. Maka tidak sembarang orang tuh. Karena bagi kami orang Islam itu neraka jahanam. Sebab satu orang tidak sengaja aja, apalagi disengaja, itu sama dengan manusia seluruh dunia. Itu bahayanya. Itu bahayanya. Dosanya tuh besar bener. Maka tetap masuk dosa besar kan. Nah kayak bom bunuh diri segala macam. Nah kenapa? Maka dulu saya, maaf aja ya, saya kena dengan namanya Hambali yang di Guantanamo. Saya kena orang, saya aktivis. Ya orang kan mampir ke sini. Maka saya bilang sama aparat, Pak, loh Bapak kok tahu nomor telepon saya? Bapak anggota saya kan bukan. Bapak Intel, Bapak dari BIN, Bapak dari ini. Bapak anggota saya bukan. Kok Bapak tahu nomor telepon saya? Kok Bapak ke sini? Ketawa dia. Ya sama Pak. Hambali pernah ke sini. Semua yang pelaku-pelaku bom itu pernah ke sini. Kenapa? Saya tahu aktivis. Yang kedua, saya tahu Panglima Laskar dan punya latar belakang keras. Ini keturunan DITI. Maka mereka pada datang. Tapi saya tidak akur dengan mereka. Ini perlu catat. Silahkan cek. Orangnya masih hidup. Dulu si Inyang, alumni Afghanistan, sekarang udah meninggal. Punya anak buah di Internasi Holis. Mau meledakkan gereja itu yang di Tasikmalaya, Romo ke sini itu. Mau meledakkan gereja. Jadi bawa kitab nih, Injil kali ya? Begini. Begitu saya lihat, apa itu? Quran. Enggak, sini. Dari mana kamu? Gereja, ledakan. Saya telepon. Saya bilang tidak dibenarkan. Merusak tempat ibadah itu, baca Qurannya. Kalau betul mau menegakkan syariat Islam, nggak boleh diganggu aja, nggak boleh. Kenapa mau diledakkan? Dan ini saya bilang Tasik, nggak jadi. Maka waktu di balai kota ada dandim segala macam. Saya bilang, maaf ya, yang paling berjasa kalau mengaku jasa, tidak terjadi ledakan bom di Tasikmalaya gereja, saya yang berjasa. Silakan panggil Holis yang diponis 4,5 tahun, panggil sekarang, orangnya ada. Dia yang ditugaskan mendatang, saya yang melarangnya. Kenapa? Islam tidak mengajarkan begitu. Tidak ada. Nah itu tadi kita justru curiga. Siapa sebetulnya yang mendalangi itu? Ini berarti ada invisible hand. Nah, itulah. Nah yang memungkinkan melakukan yang punya kemampuan. Yang punya kemampuan lengkap itu siapa? Iya. Nggak usah dibahas. Iya. Kalau kita kan nggak ada. Begitu terus untungnya apa? Iya. Nggak ada. Nggak ada untungnya. Malah banyaknya mudarat yang ada. Ajaran agama kita pun sebenarnya nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Tapi seolah-olah ajaran agama Islam kan. Bahkan saya pernah ya dengan pelaku-pelaku itu, saya kan sering bersuara. Saya bilang coba, kalau musuh Anda tentara Amerika, kenapa saya bilang masa polisi Polantas yang ada sasar, dosa dia apa? Satpam. Ini Anda gimana pertanggungjawaban di akhirat nanti? Dosa mereka menolak dakwah Anda, pernah Anda berdakwah, dia enggak kan? Terus gimana mati? Dia punya anak, punya istri, gimana ini? Itu berdangan. Nah, maka di situ aneh. Saya bilang kalau kita pelaku asli tidak melakukan itu, karena kita tahu hukum, nggak boleh. Loh, orang nggak bersalah. Kalau misalnya gini, kalau musuh Amerika, cobalah markas Amerika, tentara Amerika, mungkin kita nggak ada apa-apa. Loh, ini macam satpam, yang meninggal, orang lewat. Tapi itu juga mencurigakan. Kalau menurut analisa, ini analisa ya. Kenapa tuh? Gini ceritanya. Ya permainan intelijen ini kan hebat. Orang bisa saja. Orang yang punya jenggot itu tidak semua kiai, ustaz siapa aja bisa kan. Dan saya juga bisa berkumis. Dulu saya berkumis. Dibina masuk ke jaringannya. Yang mana mengancurkan masuk. Nah ketika orang sudah mencapai puncak ketaatan tertinggi, dia akan patuh. Misalnya Pak Anu ya, salah ya siapa?
Ini dalam analisa saya ya, sebagai orang gerakan gitu, analisa. Si A dipanggil misalnya, kamu coba misalnya ke Hotel Marriott misalnya. Temui ada Ikhwan di sana, ya, ada kawan, bawa tas ini. Tapi nanti ketika kamu kira-kira ya 1-2 meter hubungi saya. Pemicunya itu. Ya pemicunya di situ. Jadi dia nggak ngerti sebenarnya. Dia nggak ngerti apa yang dibawa, dia nggak ngerti sebetulnya. Oke, iya masuk akal banget itu. Masuk akal ya? Iya. Itu pernah saya kemukakan kepada anggota Densus 88 Perwira, saya sampaikan. Di mana? Di Starbucks. Coba Pak, saya bilang. Kan bisa saja. Jadi begitu dia habis telepon, langsung pemicunya ke tas mati dia di situ. Kenapa? Aneh. Masa orang bom bunuh ketahuan yang nyuruhnya kan udah mati. Kecuali kalau gini misalnya, pelakunya ketangkap, nyanyi. Loh ini pelakunya bukan giliran penyidik, mestinya yang meriksa yang mati itu malaikat mestinya. Dia kan terbalik. Itu pernah saya sampaikan sama beliau, tapi nggak akan saya sebut. Okay. Itu Pak, coba Pak gimana? Loh, sampai sana Pak nulisannya. Ya iya Pak, ini aneh, saya bilang. Ya karena ketatan, patuh. Disuruh apa? Atau suruh misal ke rumah mana gitu. Nanti kalau sebelum masuk biar nggak aneh, kau telepon, ya orang namanya udah cucu otak kan langsung. Begitu dipencet handphonenya, bukannya ke sono, yang di dalam tas meledak. Bisa. Terus Pak Oni bisa, saya punya kemampuan itu. Saya jujur, Bapak saya punya kemampuan itu. So, Bapak kasih bahan banyak, saya rakit dengan gaya apa, saya mampu. Karena apa saya tidak melakukan? Nggak ada manfaatnya. Kecuali kalau di medan perang, Pak, itu saya lakukan nanti. Kalau ini enggak. Justru kita mau menarik orang supaya banyak jadi anggota, biar selesai, biar ngerti, biar paham gitu. Jangan salah paham. Terus apa? Mudaratnya banyak. Kalau medan perang kan beda. Ya? Medan perang ini kan enggak. Nah itu kalau itu teori saya ya, teori saya. Tidak menuduh, tapi pernah saya sampaikan sama anggota Densus 88. Saya masih kenal, orangnya masih ada, tapi itu off the record ya. Dia juga kaget, sampai sana analisanya. Lah iya Pak, lah saya juga dikasih akal Pak. Saya dikasih akal, Pak, ngerti saya ini, kemana arahnya ini. Sehingga sulit kan membuktikannya. Sebab kalau yang asik, saya misalnya, silakan periksa, ada nggak saya ngeluarkan instruksi? Kan nggak ada, malah justru saya melarang. Contoh misalnya, ketika saya bilang, saya perintah harian saya sebagai Panglima, saya bilang, pertama, tapak hopidin harus betul-betul mempelajari agama Islam itu dengan baik supaya jangan salah kaprah nanti. Yang kedua, takorup, pendekatan diri kepada Allah harus benar itu. Nah, bisa dekat kepada Tuhan kalau pemahamannya benar. Nah, contoh misalnya ketika dia pemahaman Islamnya salah, mendekatkan kepada Allah, masuk neraka kan itu. Nah, ketiga saya bilang amar ma'ruf, kita ngajak dengan cara yang baik, dengan cara yang indah. Nahi mungkar itu perintah harian saya. Nah, itu harus bekerja sama dengan aparat pemerintah, khususnya dengan Polri. Itu ada tertulis itu. Sebenarnya itu kontra terorisme yang paling benar tuh tadi itu tuh. Pemahaman ajaran agama yang benar. Ya iya. Makanya ketika kita ya Majelis Mujahidin mengeluarkan tarjamah tafsir, ya kan diundang grand launchingnya dari semua. Kan itu dengan MUI, dengan Departemen Agama sampai ke Arab Saudi. Nah itu saya nggak ikut, itu tim ahlinya. Maka saya bilang, kalau dituduh bahwa munculnya Islam radikal, itu karena pemahaman ayat-ayat jihad, ini salah terjemahnya. Depan dengan itu kayaknya. Ini salah tercoba sini. Di sini tanah Masjid Pagar Pian sekarang udah rokok. Orang kafir di mana saja kamu temui, ditemu di terminal ada orang misalnya dianggap kafir. Coba ke sini nih kami nih. Orang kafir saja, di mana kamu temui, di medan dia konteksnya harus perang. Dipenggal-penggal. Dituduhkan ke sana. Iya. Nah, oke brother, itu udah kita dengar langsung ya dari Kiai Haji Oni untuk tentang apa yang kita tanyakan mengenai DITII dan arah perjuangannya kemana. Majelis Mujahidin termasuk. Majelis Mujahidin pun iya. Dan gimana sejarahnya juga dengan tadi perpecahan dengan Ustadz Basir dan bagaimana dinamikanya. Ini semua sudah, ini hal yang nggak pernah saya dapat di media massa ataupun buku nih Pak nih. Karena ya bisa dibilang Pak Kiai benar-benar yang
praktisinya ya, orang yang melakukan sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa meluruskan banyak hal ya, yang mungkin kesalahpahaman. Mungkin selama ini kita mendengar, wah Majelis Mujahidin itu kesannya wah radikal, anti toleransi, banyak keturunan DI misalnya kan gitu. Dan di sini pun kita lebih mengenal DITI itu sebenarnya apa, jadi kan. Itulah. Dan sebelum saya akan menutup ini, untuk Pak Kiai, apa sih yang Pak Kiai harapkan buat yang pada nonton acara ini, Pak Kiai? Begini kalau harapan saya, menghadapi berbagai informasi dari manapun datangnya, itu saudara klarifikasi yang benar. Atau dalam bahasa agama harus tabayun. Harus cek yang dicek, jangan main telan saja. Karena kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan segala macam, itu suka banyak yang berubah sebetulnya. Tujuan kita kan tadi jelas, ingin menegakkan syariat Islam secara kapah, ya, tanpa harus dibenturkan dengan ideologi negara segala macam, ya. Kemudian juga aktif saya misalnya karena saya turunan anak DI asli dan saya orang DI jujur saja. Kemudian aktif di Majelis Mujahidin. Nah, Majelis Mujahidin ini sebetulnya pola perjuangannya biar paham semua. Kalau polanya kan Mujahidin itu ingin menegakkan syariat Islam dengan cara dakwah wal jihad. Dakwah menyampaikan jihad itu sabar, sungguh-sungguh. Kalaupun sampai terjadi misalnya penindasan dalam bentuk fisik seperti misalnya Israel Palestina, itu harus dilawan. Tapi kalau sekarang kan enggak, ya. Ucapannya kita lawan dengan ucapan, ya. Pernyataan kita lawan dengan pernyataan yang seimbang, ya. Proporsional itu adil namanya, ya. Kita memperlukan keadilan. Jadi itu harapan supaya masyarakat itu jangan terlalu salah kaprah, mudah begitu saja menelan informasi itu seperti itu. Kebayang nggak kalau dibilang orang tokoh radikal, ya, model saya misalnya dituduh radikal atau kawan saya teman dia radikal, mungkin banyak orang mati tiap hari ya, dipentungin segala macam ya, atau mobil lewat dilempar pakai batu. Ini nggak pernah melakukan begitu, paling ngajak orang baik, ya, ketemu orang mabok-mabokan kita nasihati. Ya contoh saja misalnya saya tadi, bagaimana Anton Medan itu kan pejahat kelas berat ya, kok bisa masuk Islam? Hidayah dari Allah, hakikatnya saya ngenasihati, ya itu contohnya. Terus kita dituduh masa radikal gitu. Kalau tahu maling gitu udah kemplang aja kepalanya dimatiin kan enggak. Nah kita harapan kepada penonton itu, adapun terjadi misalnya kesalahpahaman, contoh misalnya Abu Bakar Basir keluar dari Mujahidin, kita hubungan kita baik, itu hanya beda pemahaman saja, beda pemahaman. Bila punya pemahaman gini, ya silakan lah. Namanya juga lahir tidak sama, suku tidak sama, ya wajar ada perbedaan. Nah tapi kepada masyarakat, istilah terorisme, istilah radikalisme, segala macam, ya kita nggak seperti itu. Ya buktinya ini maaf aja, kan saya tidak dibikin, misalnya. Anda datang ke sini, saya hormat, saya perlakukan. Alhamdulillah. Bahkan banyak orang yang agama-agamanya di luar, termasuk Romo itulah yang meninggal kami jaga. Penegak ini saya hormat benar sama beliau, nggak ada paksaan. Ya cuman itu label-label itu. Nah itu ya orang juga semua akhirnya tahu dan itu berbalik kepada dirinya sendiri akhirnya. Kenapa? Isinya dosa kalau terlalu menumpuk itu nanti ada hisab dari Allah dikembalikan nanti. Jangankan di akhirat, maaf, di dunia saja harus bertanggung jawab. Nah, sekarang yang banyak disorot sekarang kan bukan ke kelompok-kelompok ini kan gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Berbalik semuanya juga. Berbalik. Jadi kita tapi kita juga sebagai aktivis, sebagai gerakan dakwah wal jihad misalnya. Yang dimaksud jihad jangan salah paham. Jihad itu mencurahkan segenap kemampuan yang kita miliki untuk kebaikan. Adapun jihad khusus perang itu kalau situasinya perang, kalau tidak situasinya perang tidak digunakan, ya. Seperti di Indonesia ya kan tidak digunakan. Kalau di Irak wajar, di Palestina wajar, di Syria wajar, Afghanistan wajar. Kalau kita enggak kok. Ya itu. Tapi kalimat dakwah kan Islam sifatnya universal, harus ada gitu. Nah, adapun kita misalnya masyarakat terprovokasi menyimpulkan kesimpulan yang salah, ya kita maafkan, bahkan kita mohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah maafkan mereka, ampuni mereka, anugerahkan taufik serta hidayah kepada mereka. Mungkin karena mereka tidak paham, tidak mengerti. Begitulah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ketika Rasul dakwah ke Taif dilempari, malaikat kan menawarkan, ya Muhammad apa yang kau inginkan? Oh tidak, kalau bapaknya tidak, mudah-mudahan turunannya.
yang akan itu Islam itu begitu sebenarnya. Dan itu kita pegang. Ya termasuk ini juga dengan tuduhan, dituduh segala macam. Tapi ya saya sendiri dengan kawan-kawan biasa-biasa saja. Tuh di kampung akur. Akur. Malah ada apa-apa nanyanya ke kita, ya sudah. Jadi tuduhan-tuduhan akhirnya mentah sendirinya. Nggak diterima masyarakat. Akhirnya nggak diterima karena masyarakat melihat fakta kan. Benar. Nah itu kita sabar, kita memaafkan. Nah, orang yang memberi pemaaf itu ya, maaf itu lebih tinggi derajatnya daripada yang dimamaafkan sebetulnya. Dan, itu lebih tinggi orang yang berjiwa pemaaf, dan orang yang berjiwa pemaaf tidak akan sembarang diberikan. Di dalam Quran tuh wala yulaqaha illa sabir. Dan itu sifat, tabiat, watak orang berjiwa besar pemaaf tidak semua orang akan dimiliki, kecuali itu karunia dari Allah. Maka tidak ada kita dendam, kesumat, nggak ada. Santai aja, berjalan apa adanya. Maka ini bukan nyaman, gitu aja. Oke, saya Arfi dari tim Jaja Malam dan Ustadz Kiai Haji Oni pamit dulu, Pak Ustadz ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.